Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang kasus jual beli ginjal ilegal jaringan internasional dengan menetapkan 15 tersangka. Para pelaku menyasar korban dengan iming-iming uang melalui media sosial Facebook. Lalu apa langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengikis sindikat TPPO di Indonesia dan seberapa besar dampak transplantasi ilegal bagi para korban? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Nata Arman. Halo pemirsa Vloganza, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jaringan internasional TPPO atau tindak pidana penjualan orang saat ini sudah berhasil diungkap oleh pihak polisian di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 15 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan 10 antara lain merupakan koordinator terkait dengan kasus jual beli ginjal ilegal tersebut. Lantas seperti apa alur jual beli ginjal ilegal tersebut dari Indonesia menuju ke Kamboja? Untuk itu bersama saya Nata Arman dan juru kamera Damar Sono dan Raga Firdaus akan mencari tahu. Mari ikuti saya. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 dan sebanyak 122 orang sudah menjadi korban dalam kasus tindak pidana jual beli ginjal ilegal tersebut. Kemudian, para sindikat ini mengincar para korbannya yang memiliki kekurangan terkait dengan kondisi ekonomi atau keuangan. Para sindikat ini melakukan aksinya pertama melalui akun sosial media Facebook, memiliki 2 akun Facebook yang menawarkan terkait dengan jual beli ginjal ilegal tersebut. Kemudian setelah berhasil mendapatkan calon korban pendonor ini, nantinya mereka akan ditampung di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama adalah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga di kawasan Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah itu barulah mereka dilakukan pemberangkatan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai menuju ke Kamboja, kemudian juga melakukan sejumlah suap kepada oknum dari pihak migrasi. Sementara itu ketika sudah sampai di Kamboja, nanti mereka akan bertemu dengan calon penerima yang mana mereka akan dilakukan observasi terlebih dahulu selama 1 minggu. Kemudian baru selanjutnya dilakukan transplantasi ginjal di rumah sakit militer yang berada di kawasan kota Phnom Penh, Kamboja. Setelah berhasil, nantinya mereka akan dibawa pulang kembali dengan melalui jalur darat dengan membawa sejumlah uang hasil jual beli ginjal tersebut. Di grup publik Facebook, secara terang-terangan para sindikat ini melakukan promosi untuk menarik minat para calon pendonor ginjal tersebut. Padahal, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 telah menyatakan secara keras bahwa dilarang untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli organ tubuh. Namun, di negara Iran, saat ini masih dilakukan secara legal, namun tentunya dengan keterbatasan. Dengan sulitnya mendapatkan donor ginjal, tentunya pasien cuci darah akhirnya mencari jalan pintas untuk mendapatkan ginjal secara cepat dan instan. Lantas seperti apa bahaya yang didapatkan, baik itu pendonor maupun penerima? Untuk itu saya pun akan menanya secara langsung dengan dokter spesialis khusus. Ya, pemirsa Vloganza, untuk mengetahui seperti apa dampak dari kesehatan bagi para pendonor yang saat ini hanya memiliki 1 ginjal, untuk itu saya akan bertanya secara langsung dengan Dr. Heri Endria selaku spesialis penyakit dalam khusus konsultan ginjal. Halo, Assalamualaikum Dok, apa kabar Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mungkin ada beberapa aturan-aturan yang harus dijaga sehingga untuk keamanan dari si pendonor itu sendiri. Oke, setiap orang itu bisa melakukan transplantasi ginjal atau donor ginjal. Tapi tidak semua orang juga memenuhi syarat untuk menjadi donor ginjal. Kenapa? Karena donor ginjal tersebut setelah dia melakukan pemberian ginjal kepada orang yang memerlukan ginjal atau donor ginjal, otomatis ginjal tersebut hanya ada 1 di tubuh orang donor tersebut. Oleh karena itu,
syarat untuk melakukan donor ginjal itu harus sangat ketat. Jangan sampai setelah dia melakukan donor ginjal malah nanti dia menjadi penderita gagal ginjal, ya. Nah, syaratnya harus memenuhi syarat. Ada dua yang harus kita memenuhi syarat, baik itu syarat fisik maupun syarat psikis. Syarat psikis bahwa orang tersebut harus melakukan donor ginjal secara sukarela, tidak ada iming-iming biaya atau keuangan. Oleh karena itu, dia harus sadar bahwa dia itu dalam arti indikasi sosial melakukan pemberian pemberian ginjalnya kepada orang yang memerlukannya. Sehingga dengan melakukan itu, pasien itu bisa menjaga ginjal yang tinggal satu agar tetap sehat. Yang kedua, syarat kedua dia harus syarat fisik. Fisik itu dia tidak boleh menderita penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Transplantasi ginjal merupakan salah satu terapi ginjal yang paling bagus, tapi syaratnya harus ada donor. Nah, donor ginjal inilah yang sekarang saat ini sulit didapat di Indonesia. Nah, masalah inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat penjualan organ-organ ginjal tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ginjal tersebut. Nah, sayangnya sindikat ginjal ini bukan menolong sosial tapi melakukan terapi jual beli. Pemirsa Loganza, sekarang saya akan bertanya secara langsung kepada Kabiro Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni ada Dr. Nadia Tarmizi di sebelah saya. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam Oke. sehat. Baik Bu, terkait Hai, Nat. dengan maraknya kasus TPPO, penjualan ginjal secara ilegal yang sampai jaringan ini ke Kamboja ya Bu. Sebenarnya bagaimana sih dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini kami menjaga ya, terutama terkait aturan mengenai penjualan organ atau donor organ. Karena donor organ itu, itu ada suatu hal yang sifatnya ilegal. Kita tahu bahwa transplantasi organ atau donor organ itu harus sifatnya kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli. Ya, memang ini suatu dilema ya, karena kita tahu kalau misalnya kita sakit ya, yang paling mudah saat ini adalah mendapatkan donor itu dari keluarga terdekat. Apakah itu donor related, ya artinya bisa anak atau saudara atau yang masih memiliki hubungan darah ya, termasuk orang tua ya. Kalau seperti kita tahu kalau ginjal itu kan ada dua ya, sehingga bisa satu kalau dua-duanya masih sehat setelah penilaian dari dokter itu bisa didonorkan satunya. Nah, sementara itu kalau donor yang sifatnya bukan related ya, jadi bukan dari yang ada hubungan keluarga, itu memang masih sangat sulit dikarenakan memang masyarakat kita memang belum terbiasa. Di sisi lain dari sisi yang membutuhkan donor atau resipien itu kan pasti mungkin ada tidak tega ya kalau kemudian meminta organ dari keluarga terdekatnya. Itulah yang kemudian mengapa persoalan daripada pasien-pasien yang membutuhkan donor ini agak menjadi sulit karena banyak yang mengharapkan bahwa donor itu bisa didapatkan dari orang yang non-related. Untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat terkait dengan maraknya jual beli ginjal ilegal, saya pun akan bertanya secara langsung kepada salah satu masyarakat yang sebelah, yang saat ini sedang bersama kami maksud saya. Halo Mas, dengan siapa Mas namanya Mas? Iwan. Mas Iwan? Iya. Oke, Mas Iwan, gimana tanggapannya terkait dengan adanya praktik jual beli ginjal ilegal? Kalau masalah jual beli ginjal ilegal kayak kurang setuju ya, soalnya kan namanya organ tubuh nggak boleh dijual belikan, soalnya itu nggak baik. Jadi saya sih nggak setuju aja gitu. Cukup mengkhawatirkan ya sebenarnya, apalagi katanya kalau dengar-dengar korbannya itu kebanyakan menengah ke bawah, benar-benar orang yang nggak mampu dan mereka benar butuh duit. Sebenarnya juga harus diedukasi sih dari pemerintah juga, kalau bahaya dari hidup dengan satu ginjal itu bahaya buat kesehatan gitu. Kita hidup dua ginjal aja kadang juga bermasalah ya nggak sih, apalagi kalau cuma satu ginjal gitu. Kalau dari aku pribadi sih ya kurang setuju, karena dari sisi kesehatan itu konsekuensinya banyak dan resikonya juga tentu pasti banyak. Kita hidup dua ginjal aja belum tentu bisa sehat itu, apalagi dengan satu ginjal ya Mas. Oke. Harapan saya sih kedepannya untuk pemerintah dapat menindaklanjuti jual beli ilegal ginjal ini dan juga dapat mengedukasi masyarakat lah Akan bahayanya ya? Pentingnya juga ginjal pada kesehatan kita sendiri.
Apapun alasannya, jual beli organ tubuh tidaklah dibenarkan, meskipun dalam kondisi ekonomi sesulit apapun. Karena bukan diri kita sendiri saja yang dapat dirugikan, melainkan orang lain juga dapat dirugikan. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dan juru kamera Raga Firdaus dan Damar Wicaksono. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.